Sudah muncul ya Kak ya PPT-nya? Terus Kak. Ya siap, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. kakak-kakak. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah kakak-kakak pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan tatap maya kembali ya kakak, meskipun di sela-sela kesibukan kakak-kakak ya yang ada pada saat ini, ada yang sedang mengajar, ada yang melatih dan lain sebagainya kakak ya. Namun akan tetapi meskipun kita pelaksanaan hari Sabtu dan untuk pertemuan hari ini kita hanya 1 JP ya kakak. Jadi kalau misalkan 1 JP itu waktunya sekitar 45 menit. Nah, mudah-mudahan kita bisa efektif ya, paling kalaupun emang lebih nanti mungkin dari jam 8 sampai jam 9 pagi kakak ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kakak modul 1.1, jadi sedikit mundur lagi kakak sesuai dengan jadwal yang diagendakan oleh pusat, bahwa untuk hari ini kita modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Karena modul ini modul pertama kali kita membahas ya, waktu itu diawali dengan orientasi dan dilanjutkan dengan modul 1.1. Nah, untuk nanti hari ini kakak-kakak, jadi teknisnya kakak nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada Jamboard ya kakak. Mudah-mudahan kakak-kakak yang menggunakan handphone pun masih bisa berpartisipasi kakak. Jadi ada 6 pertanyaan yang harus diisi kakak-kakak di Jamboard ya kakak. Kemudian nanti setelah kakak mengisi 6 pertanyaan yang ada pada Jamboard, nanti kita coba sedikit ungkapkan atau nanti kita bacakan ya kakak, dan setelah itu selesai. Jadi untuk hari ini kita hanya merefleksi kegiatan kita pada saat 1.1, mudah-mudahan kakak-kakak masih ingat, kemudian 1.2 kakak-kakak masih ingat, 1.3 kakak masih ingat. Jadi ada beberapa kakak-kakak yang mungkin lupa, ketika ada kakak-kakak yang ingat bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi gunanya kita melaksanakan tatap maya ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah saling menguatkan pemahaman ya kakak. Nah, diharapkan kakak-kakak untuk aktivitas ataupun keaktifan kakak-kakak di sini, saya harapkan semua kakak-kakak terlibat gitu kan, jangan sampai kakak dimulai dari pertemuan 1, 2, 3 dan bahkan sekarang 4 hanya menyimak gitu. Nah, mudah-mudahan kakak bisa berpartisipasi ya kakak, karena kalau misalkan melihat masalah waktu dan sebagainya itu pasti akan kesulitan juga ya, termasuk saya ataupun kakak yang lain. Jadi mudah-mudahan di sela-sela kesibukan kakak menyimak, tapi kalau misalkan punya pendapat nanti tolong sampaikan saja ya kakak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini seperti biasa kesepakatan bersama kakak menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon terlebih dahulu. Ketika nanti akan berbicara silakan dibuka, kemudian hadir seutuhnya. Nah, ini yang paling penting ya kakak, saya selalu mengingatkan, mudah-mudahan di sela-sela kesibukan kakak masih tetap hadir seutuhnya gitu kan, meskipun ya secara fisik ataupun jiwa raganya itu terpisah dalam artian satu sambil ngelatih, sambil ngajar, ataupun sambil aktivitas yang lainnya, sambil mendengarkan ataupun kegiatan PKG ini. Kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat. Jadi kita nanti bisa menggunakan fitur chat ataupun nanti kita menggunakan Jamboard. Kemudian klik raise hand apabila nanti ingin bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kakak apabila emang Kak di Abi masih nyala jelek misalkan dan harus mematikan kamera, ya silakan, itu tidak dipermasalahkan. Nah, tujuan kakak sekali lagi, tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksif ya. Jadi kakak kemarin di modul 1.3 kakak sudah mencoba atau mencoba bermain peran ya, role play gitu kan. Mudah-mudahan dengan role play itu menjadi gambaran, menjadi referensi kakak-kakak buat nanti ketika nanti mengajar seperti apa ya. Dan diharapkan berpusat pada murid ini dikaitkan dengan semua materi yang ada pada pembelajaran PJK khususnya. Nah, capaian akhir pelatihan ini
guru mampu bersikap reflektif dan dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, maksud ini kakak, jadi ketika kakak sudah mencoba memahami apa itu refleksi, pada akhirnya kakak menjadi guru yang reflektif. Jadi ketika pertemuan pertama kakak mengajar gitu kan, terus merefleksi apa kekurangan, apa kelebihan kakak, terus bagaimana tadi kondisi pada saat mengajar, untuk kedepannya harus seperti apa gitu kan. Nah, untuk refleksi ini kan banyak sekali model-model yang nanti kakak gunakan, karena ketika kakak menggunakan model-model yang ada refleksi secara itu menjadi bantuan buat kakak-kakak dalam menjawab refleksi ya. Jadi ketika nanti misalkan ada 4F atau topi ataupun segitiga gitu kan, nanti kan itu ada pertanyaan pemandunya gitu kakak-kakak dalam melaksanakan refleksi. Nah, berikutnya tujuannya kakak setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda ya kakak. Jadi dari beberapa contoh misalkan refleksi, jadi setiap modul itu kakaknya 1.1 kakak-kakak nanti tugasnya adalah membuat sebuah refleksi. 1.2 sama juga kakak membuat sebuah refleksi. 1.3 dan seterusnya kakak membuat refleksi. Nah, dengan harapan kakak berganti-ganti model refleksinya gitu. Jangan sampai di modul 1.1 sampai modul akhir tuh menggunakan segitiga lagi gitu kan. Mudah-mudahan setiap pertemuannya bisa berbeda gitu kan. Jadi sebagai bahan pembelajaran buat kakak-kakak nanti ke depannya, karena terkadang saya pun sama kakak-kakak ketika ingin merefleksi itu biasanya hanya disimpan di dalam otak memori gitu kan, jarang ditulis. Dan alangkah baiknya ketika kita ingin mencoba merefleksi itu ya ditulis gitu. Jadi ketika nanti kita melihat ada begitu kan, kita tinggal mengulas, kita tinggal baca-baca saja gitu kan. Karena kalau misalkan disimpan di kepala, di pikiran tuh kadang-kadang suka lupa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kakak peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak sudah membuat refleksi, kakak sudah mengerjakan tugas, berarti kakak sudah membuat sebuah refleksi ya. Tadi sampaikan mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Nah, untuk modul 1.3 terkait dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ada beberapa kakak-kakak di sini yang belum mengerjakan. Mudah-mudahan hari ini ya kakak dapat mengerjakan di sela-sela kesibukan kakak-kakak ya. Nah, terkait dengan tugas kakak-kakak di sana ada due date-nya ya, barangkali nanti ketika membuka LMS melihat tugas due date-nya itu mungkin bisa disesuaikan ya. Mudah-mudahan yang pernah mengalami keterlambatan ya kakak jadi missing gitu kalau tidak salah tulisannya itu, mudah-mudahan bisa diperbaiki dan nanti untuk kedepannya minimalnya kakak dapat mengerjakan sebelum due date-nya berakhir ya. Nah, due date-nya itu biasanya sekitar pukul 11.59 kakak ya. Kalau misalkan kakak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan lain, rata-rata untuk due date-nya itu di sekitar 11.23.59 ya, jam 11 atau jam 12 kurang 12 malam kurang 1 menit. Nah, seperti itu kakak. Nah, agenda kita analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Nah, di sini nanti tadi yang sudah saya sampaikan, kakak-kakak menuliskan di Jamboard ya, kakak menuliskan di Jamboard. Ada 6 pertanyaan yang nanti kakak-kakak akan tulis di Jamboard ini. Kemudian nanti kakak-kakak setelah menulis akan mencoba untuk merefleksikannya. Mudah-mudahan ada beberapa ataupun setiap peserta ya, ada 15 peserta, setidaknya satu orang 1 atau 2 pertanyaan untuk menyampaikan gitu. Jangan sampai yang menyampaikannya tadi gitu kan, bisa jadi kecemburuan. Mudah-mudahan yang lain pun sama ya kakak. Jadi nanti yang 1 siapa, yang kedua siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa, 6 siapa. Jadi semuanya dapat terfasilitasi. Jangan sampai Dabima lagi sibuk menyimak, pada akhirnya tidak menyampaikan. Dengan harapan kakak di sini setidaknya
berbicara setiap pertemuannya gitu kan. Jadi itu sebagai nilai keaktifan kakak-kakak. Kalau misalkan kakak hanya mendengarkan saja dan terkadang kalau misalkan kita mendengarkan, menyimak itu pemahaman itu tidak akan sempurna. Tapi kalau misalkan kita mengungkapkan terlepas sependapat dengan teman yang lain ataupun tidak sependapat dengan yang lain, tapi setidaknya kita akan menjadi penguatan buat kita kakak ya. Nah, ini kakak untuk pertanyaan analisis refleksinya kakak saya akan kirimkan di kolom chat. Kakak-kakak silakan untuk ya kakak silakan untuk mencoba membuka Jamboard-nya ya. Kita coba untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada pada Jamboard kakak. Ya, pertanyaan yang pertama kakak yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Nah, ya, silakan kakak dimulai dari yang pertama dulu untuk menjawab. Nanti kalau misalkan sudah selesai menjawab pertanyaan yang pertama, nanti kakak-kakak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya yang di sampingnya atau pertanyaan kedua. Ya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis, mulai menulis refleksi. Kemudian nanti lanjut ke pertanyaan ketiga, kalau sudah selesai pertanyaan kedua dan ke satu, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Nah, barangkali ada tantangan seperti apa bisa sampaikan gitu kan. Kemudian bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kemudian nanti yang kelimanya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Kemudian yang terakhir nanti yang keenamnya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya. Ya. Silakan kakak-kakak untuk mulai menjawab atau untuk mengerjakan di uh, kolom Jamboard-nya kakak menggunakan sticky note ya kakak ya. Pilihannya adalah pilihan sticky note yang gambar ini sticky note. Nah, sticky note. Kemudian nanti tidak lupa diberi nama kakak ya, beri nama. Kemudian setelah itu titik dua baru jawaban ya, nama titik dua kemudian itu jawaban kakak.
Karipa bisa kirim lagi jambotnya, saya belum ini Karipa. Oh, siap. Siap, Kak. Ya, kalau misalkan kesulitan bisa di kolom chat saja Kakak ya. Nanti saya coba bantu untuk di copy paste ke Jamboardnya. Yang penting ada namanya.
Ya Kakak, kalau misalkan sticky note terbatas ya Kakak terkait dengan tulisannya bisa menggunakan textbook saja tidak apa-apa Kak. Sahabat Kak Rahmatnya. Abdi ngangge HP anu rerencangan Kak. Ya, Tadi siap. sebenarnya ieu muhun. Saha nu abdi teh aduh. Siap, siap. Ya Kak Rahmat,
tiasa ngajawab pertanyaan anu aya di Jamboard, upami teu tiasa ngaku Jamboard ditulis di kolom chat panginten. Kayak abdi di copy paste. Paling abdi di chat, Pak. Mohon, tesarios. Kayak abdi di copy paste. Mohon. Punten pertanyaan naon, Pak? Kak. Pertanyaan yang pertama, muncul teka di tampilan ini? Aduh, teu. Muncul. Abdi dikirim tuh di kolom chat. Oh, atas muncul, Kak. Aya siap. Di layar atas ya. Ayo siap-siap. Jam 9. Jam 9. Ambil cai di mana? Kak, punten, Kak. Siap, Kak? Kalau ini saya menulis refleksi itu pada waktu refleksi yang di ini pengerjaan modul ya? Iya. Oh iya. Betul. Jadi kan selama modul 1.1 sampai modul 1.3 kakak menulis sebuah refleksi. Nah, biasanya yang terus tentang apa gitu.
Udah. Papunten kinten jamon. Ayo sama-sama. Kak, punten ada lagi pertanyaan atau cuma satu? Ada 6 Kak, ada 6. Oh, ada 6. Ini saya Ya, kelihatannya baru yang bagaimana saya menulis refleksi. ya. Itu yang pertama ya. Saya coba yang kedua. Nah, Kak Diana sudah saya kirim ya di kolom chat untuk link Jamboardnya.
Kak, boleh lihat yang pertanyaan yang ketiga di layar? Siap Kak, untuk pertanyaan ketiga sudah muncul di layar ya, Rahmat ya. Siap, Kak. Nuhun. Kak, ada soal yang keempat, Kak. Siap Kak.
Kak, bisa ditampilkan pertanyaan yang kelima?
Kak Arifal. Ya Kak. Yang itu teh apa ketutup itunya menjadi guru PJOK Oh, yang apa itu teh? nah, Yang ketutup. Oke. Punten Kang, nyungkeun jambotna deui. siap, siap. Siap mohon. Ya, maka Kak Yogi, tos adi kolom chat. Kak boleh minta pertanyaan yang ketujuh? Pertanyaan cuma ada 6 Kak. Kirain teh. Parehola mah. Parehola bukan masak. Siap, siap, satu nuhun. Ya amin. Ya. Ya enggak. Pak Teja kek. Pak Teja tuh dipamutil aja. Taripal punya saya sudah semua apa belum? Kak Asep Anu Abdi. teh atos depina Kak Asep. Punten, Karipal, Abdi apa Kak? Atos Kak Rahmat, tos saya. Nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hatur nuhun Karipal. Nuhun. Acan kopina kasep. Apa kayaknya? Teka raos tos tabu salapan kakak-kakak. Ya, asa kieu nya asa sakerjap waktu sajam teh. Sekerejap.
Ya beginilah asiknya begitu ya. Ada lamun tidak punya kegiatan resep gitu sampai berjam-jam kalau tidak ada kebutuhan ini kumarginya nggak terbatas. Mohon. Kak Edi tuh ngelatih di mana Kak? Di Bandung nak? Ngelatih renang nak? Itu ngelatih privat, Kak Ripa, Privatnya di mana? Di sana? Kolam mana Kak? di hotel Permata di Kamboti di caket sekolahan di Sarijadi. Oh. Kok beraha siswa ya. Kak? Nu di les privat? Aya nama sakadi Kak Ripa. Iya tuh. Paling tilu gitu tiap 2 minggu, samingguan 2 kali tilu. Oh, seminggu. Kawitna mah di Pandiga, ngawitan di Pandiga seueur ngan karunya Pandiga Cimahi ya. Mohon seueur dikantunkeun janten abdina isim. Oh. Karipal teh di SMK-nya. Mohon Kak, abdi di SMK 11. Lebih saya merasa sih di SMK mas, satu acara di SMA. Oh, Di SMA, ya WKA, alhamdulillah P3K, jadi di di SMK. WKA teh SD-nya teh saya di WKA teh Agus. Pak Agus gitu. Mohon. Oh iya, ingat Pak Agus. Agus ya. Agus. Iya. Ya, Agus. Uningnya Pak, sok penat. Kapungkur sering penat teh anjeunna nuju ngeles di Budisari di Pakis. Di Budisari. Bisa body ya. Ya, di setiap Budi. Pas ada ini di WKA atau pensiun Ramlan sih. Pak Ramlan mohon SMP. Ya, Ya, SMP-nya, Ramlan SMP genep mohon terus. Oh, Alika SMP oke SMP genep. SMP genep pas atau Bandung. Ya. Darwati mohon. Tapi Ya. terus pensiun anjeunna Pak. Terus pensiun ya, enggak. Abi mah seangkatan jeung Yoto. SG mana seangkatan jeung Yoto, benten kelas. Sekarang Pak Edi Sumarjoto, Pak Edi. Iya, Oh, seangkatan. tos sepuh atuh Bapak teh. Sampura Pak. Enak-enak Yusma. Sudah sawi ya, emang sudah saya ya siapa ya? 7 tahun. Abi jadi isi. Kenyataannya Pak. Ya, kenyataan 7 tahun ini lah. 7 tahun berjalan. Bukan, Abi janten izin. Oh, apa-apa. Sudah naon. Nya, kayak di WS semangat kan berarti Abi kudu lebih semangat gitu tah. Nah, lurus. Itu. Ya tidak rugi lah sebetulnya meskipun saya sebenarnya ya bentar lagi, tapi kan ilmu mah kumaha bisa dibawa kemanapun gitu. Jadi saya kadang-kadang iya mah jantan cerita pengalaman terima dari tahun 2000. Tapi saya tidak pernah ngambil PPG, Kak Rifa, nggak mau saya. Tidak pernah diambil. Saya di SIM PKB aja hampir 3 kali saya. Pak ada undangan. Karena ya kumanya resepnya karena sing kamu wilarian atas teh anu lain gitu. Jangan saya bisa meninggalkan ada kerja sampingan teh ya seputus itu ngawasitan segala macam, jadi tidak ada beban. Karena kalau saya diambil PPG atau PLPG ya dulu mah PLPG saya sering bolos gitu kan, itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi dari gimana we gitu kan, masih bisa enjoy. Mohon
Iya. Baik kakak-kakak, nampaknya sudah selesai ya. Tinggal beberapa orang. Kita lanjutkan, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Atas ada kakak yang masih memiliki kesibukan yang lain, Kak. Kita langsung saja ke bagian berbagi, mari berbagi refleksi kakak. Jadi dari modul 1.1 yang kakak-kakak pelajari terkait dengan refleksi, ya mungkin ada beberapa dari kakak-kakak menjadi hal yang baru nih, refleksi ini ternyata seperti ini. Oh ternyata saya sudah mempelajari refleksi ini sebagai penguatan bagi saya, gitu kan. Nah silakan kakak-kakak berbagi. 3 orang saja kakak-kakak cukup ya, 3 orang yang ingin berbagi terkait dengan modul 1.1 tentang refleksi. Apa sih yang kakak-kakak dapatkan dari modul ini, gitu kakak? Silakan kakak. 3 orang saja kakak. Saya Kak. Bagian terakhir ini, bagian. Boleh kak. Mangga. Kalau menurut saya sih refleksi itu harus ya Kak ya, setiap setelah selesai melakukan pembelajaran pada waktu mengajarkan PJOK, kalau misalkan di sini ya untuk pada waktu setelah mempelajari modul gitu Kak. Jadi refleksi itu bagus untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pada saat pembelajaran. Apakah pembelajarannya itu berhasil, berpusat pada peserta didik atau tidak gitu. Pembelajarannya menyenangkan atau membosankan. Jadi menurut saya itu refleksi itu harus dilakukan setelah pembelajaran. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun. Siap. Baik, terima kasih Kak Rahmat ya. Di layarnya Kak Teja, padahal Kak Rahmat. Iya, Kak Rahmat. Ya, siap. Oke, Selanjutnya. Iya, ya. Ya, hatur nuhun. Ya, Kak Tisa, mangga Kak Tisa. Baik, izin berbagi juga ya. Mungkin memang pada saat pembelajaran kita semua sudah melakukan refleksi ya Bapak Ibu, kakak-kakak. Mungkin saja hal yang baru sekarang adalah istilah mungkin ya. Kemarin sedikit banyak membaca mengenai cara merefleksi 4F. Saya sangat tertarik itu, kenapa? Karena ternyata yang memang yang sering dilakukan oleh kita itu ternyata ya itu gitu. Kita sering menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran olahraga, ternyata itu tuh ada di refleksi F4 gitu. Jadi ternyata memang harus banyak belajar juga gitu, karena memang setelah lebih difahami lagi, memang itu yang sudah kita laksanakan saat sudah selesai pembelajaran. Mungkin kita juga sering menanyakannya kepada peserta didik, gimana hari ini belajar sama ibu, sama bapak, senang tidak, apa yang kurang, mungkin itu juga sudah sering dilaksanakan. Ternyata itu juga masuk ke dalam di refleksi F4 ini ada gitu, di finding, mencari tahu apa nih yang kira-kira yang hari ini susah, yang sulit apa gitu. Jadi buat saya pribadi gitu ya Kak, setelah membaca modul ini berarti sekarang saya harus lebih bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari di modul ini, dan saya pribadi karena sementara ini saya masih sering hanya menuliskan berupa catatan-catatan saja gitu. Setelah selesai mengajar tuh apa yang sudah saya laksanakan, apa yang anak-anak beri masukan kepada saya gitu. Mungkin sekarang karena kita sudah belajar nih bagaimana cara menuliskan refleksi, mungkin kedepannya saya pribadi akan lebih rinci mungkin dalam menulis, dan ya itu tadi membuat saya ingin belajar lagi nih bagaimana ya gitu untuk cara menuliskan atau menuangkan aspirasi yang ada di kepala. Kadang kan apa yang di kepala dan pengen ditulisin tuh kadang susah ya Kak gitu. Nah itu jadi membuat saya pribadi, oh berarti ini nih gitu kelemahan saya gitu, kelemahan saya saat
Mungkin di kepala itu udah banyak gitu, tapi saat akan dituliskan tiba-tiba blank, mau nulis apa ya gitu. Tapi setelah belajar ini ya saya mulai terbuka gitu, berarti nanti kalau mau dituliskan tuh harus menuliskan apa dulu, kemana gitu. Terus nanti kalau mau menanyakan kepada peserta didik juga kira-kira apa dulu nih yang harus ditanyakan gitu. Mungkin gitu dari saya, Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Tisa ya terkait dengan penyampaiannya. Ya, satu orang lagi Kakak. Silakan. Tadi sudah Kak Rahmat, Kak Tisa, satu orang lagi Kak. Silakan. Ya, Kak Rata, mangga. Izin menambahkan dari Kak Rahmat sama Kak Tisa, memang kayak refleksi yang kita lakuin tuh sering banget, udah sering gitu. Tapi lebih ke kayak ke penutup kita kalau di modul Agile atau RPP kita selalu nulisnya kayak itu di bagian penutup. Tapi kita langsung nulisnya refleksi. Kita bertanya kepada peserta didik kayak pertanyaan yang sederhana lebih ke kita hari ini belajar apa ya kayak gitu. Tapi kadang nggak ditulis. Kita cuman bertanya ke anak-anak secara global aja ke anak-anak saat 10 menit terakhir kita ke anak-anak hari ini kita belajar apa ya, itu kan remember atau mengingat, jadi anak-anak tuh mengingat, oh ya Bu hari ini belajar ini, coba dari yang tadi yang mana yang lebih susah. Sebenarnya kalau secara penulisan tuh terstruktur ada, tapi kita mah lebih sering nu penting mah anak paham hari ini belajar naon, hari ini udah ngapain, nu susah nu mana, cuman itu doang gitu. Sisanya kayak ternyata kalau terstruktur tuh anak-anak bisa mengeksplor dan kita juga sadar kalau anak tuh bisanya yang ini, anak nggak bisanya yang ini, kita harus kayak gimana itu untuk pertemuan selanjutnya gitu. Kurang lebih jadi kayak lebih paham buat diri sendiri aja. Kalau lebih terstruktur sebenarnya lebih enak. Kurang lebih gitu, Kak. Siap, baik. Terima kasih Kak Ratna. Terima kasih juga buat Kak Tisa, Kak Rahmat ataupun Kak Ratna yang sudah berbagi terkait dengan pemahaman refleksi ya. Jadi kakak bahwa ya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kakak tadi bahwa yang intinya refleksi ini sebagai apa ya perbaikan barangkali ya ketika kita tadi disampaikan oleh Kak Rahmat ada yang kurang kita perbaiki gitu kan. Nah sebetulnya ini bukan bahasa yang baru barangkali ya kakak sudah menerapkan. Saya rasa hampir semua kakak di sini yang terutama yang pengalaman mengajarnya lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun ya, barangkali kayak di sepertinya udah 20 tahun nih pengalaman mengajar kayak dia. Nah gitu kan. Nah sudah menerapkan bagaimana menanyakan perasaan. Namun mudah-mudahan dengan adanya modul refleksi ini kakak lebih dikuatkan lagi. Oh ternyata selama ini tuh ini kaitannya dengan 4F tadi yang disampaikan oleh Kak Tisa. Ternyata sebelum ke menanyakan perasaan itu ada ini dulu gitu, ada peristiwa terlebih dahulu gitu kan, sebagaimana pengalaman yang dilaksanakan, kemudian perasaan, kemudian masuk ke F yang ketiga yaitu finding atau pembelajarannya, ataupun nanti ke future-nya itu ke perubahannya seperti apa. Nah mudah-mudahan kakak bisa mencoba untuk mengeksplor ya, mengeksplor beberapa contoh panduan refleksi karena untuk refleksi ini kan banyak modelnya kakak ya. Jadi kalau misalkan kakak ingin mengeksplor tidak jadi masalah ya kakak ketika saya nih setiap menggunakan refleksi selalu yang segitiga, saya selalu menggunakan yang 4F ataupun yang lainnya gitu. Mudah-mudahan kakak nanti akan menemukan kira-kira mana nih yang cocok buat kakak-kakak gitu kan pada saat nanti kakak akan melaksanakan refleksi gitu ya. Baik kakak-kakak, ini sudah di penghujung kegiatan kakak ya. Terima kasih untuk pertemuannya. Kembali lagi ketika kita melaksanakan kegiatan Gimit ini ya sok tekaraos ya Kak Edi ya. Tadi yang sampaikan juga kadang-kadang kita tuh keantengan, keasikan. Mudah-mudahan kakak-kakak masih tetap bisa menjaga kefokusannya, menjaga semangatnya kakak-kakak ya. Dan nanti kita akan bertemu lagi di hari Selasa ya. Untuk hari Selasa kita akan melaksanakan di pukul 19.00 atau jam 7 malam kakak ya. Jadi mudah-mudahan pada saat jam 19.00 atau jam 7 malam ini kakak-kakak tidak terganggu waktunya gitu kan. Nah untuk
pertemuan berikutnya itu tentang isu-isu sosial dalam PJOK modul 1.4. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak setidaknya bisa mencoba untuk membaca-baca, buka-buka dulu LMS-nya modul 1.4. Jadi kita nanti pada saat diskusi, karena nanti untuk modul 1.4 kakak-kakak akan dibagi ke dalam beberapa kelompok gitu kan, nanti kakak-kakak akan berdiskusi. Nah, dengan harapan pada saat nanti kakak-kakak diskusi ini, kakak-kakak sudah punya bekal, setidaknya sedikit bekal terkait dengan materi yang akan nanti kita bahas atau materi yang akan nanti kita coba diskusikan. Seperti itu kakak ya. Baik kakak-kakak, nampaknya sudah pukul 9:17 ya. Harusnya tadi selesai itu jam 8.45, jadi kembali lagi ya, kurang lebih 30 menit kita terlalu overtime ya kakak ya. Baik kakak, kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri, seperti biasa kakak kita melakukan sesi foto terlebih dahulu kakak ya. Silakan kakak untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Untuk di saya kebetulan kameranya sinyalnya kurang bagus, jadi kamera kakak-kakak tidak terbuka kakak ya. Jadi mohon bantuannya yang tampilannya terbuka gitu, banyak gitu. Kalau saya yang terbukanya hanya Bu Kak Ratna saja, yang lainnya tertutup kamera ataupun kelihatannya off cam karena jaringan di saya kurang bagus. Ya kakak, silakan untuk membuka kamera terlebih dahulu. Saya meminta bantuan Kak, siapa ya yang bisa melakukan screenshot yang tampilannya banyak kebuka gambar kakak-kakaknya. Koneksi yang di rumah, kayaknya di rumah. Kak Ratna, iya. Boleh dari saya. Betul kayak di saya. Nah, boleh Kak Ratna boleh ya. Nih, lagi on cam semuanya. Ya. Siap. Oke, sip. Ya, apa-apa dari Kak Ratna aja ya. Ya. Boleh sebentar. Siap, 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi. Ya. 1, 2. Oke, makasih. Sama-sama. Ya, atur Kak Ratna. Baik kakak-kakak, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu nanti hari Selasa. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kak. Sadayana. Ya, sami-sami. Ya, Pak Budi, futsal di